Yes Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nanda Sugiono. Di video kali ini gue akan membahas beberapa informasi terupdate dan tanggapan gue terhadap transfer pemain Chelsea di beberapa hari kemarin. Topik utama gue di video kali ini adalah transfer out KDH yang bakal gue bahas di akhir video. Tapi sebelum kita mulai jangan lupa buat subscribe, likes, dan komen video ini. Bikin YouTube makin cinta sama channel Bridge of Blue dan bantu gue untuk sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa follow gue di Instagram untuk update informasi terbaru mengenai Chelsea di @nandasugiono. Di situ gue selalu mengupdate informasi mengenai Chelsea minute by minute, hour by hour di channel gue di Instagram. Kita mulai aja, ada informasi pertama dari Estevao yang resmi diperkenalkan sebagai pemain Chelsea menggunakan baju biru yang gagah berani ya. Dan akhirnya Estevao akan dimainkan di Chelsea di musim ini. Dengan perkenalan ini gue berharap semoga Estevao tidak dipinjamkan langsung ya, tapi diberi kesempatan untuk dimainkan di Chelsea di musim ini. Dan kita coba lihat video perkenalan Estevao ya di Chelsea. Oke. Seperti biasa ya, naik podium. Masih agak kurus banget ya, mungkin harus segera di-upgrade ya. Foto session. Oke, dia memperkenalkan baju Chelsea ya, sign kontrak, dan harusnya dia udah menandatangani kontrak ini ya jauh sebelum hari ini, tapi mungkin tuh sebagai seremonial ya. Nah, Estevao sendiri interviewnya udah keluar di Chelsea, tapi gue coba bacain buat kalian ya. Gue sangat excited dengan kehadiran Estevao ini dan semoga ini bisa menjadi pertanda baik buat Chelsea ya, buat skuadnya di musim depan. I am very happy, it feels very rewarding to represent Chelsea, one of the biggest club in the world, and I am very happy and I hope to help the team in the best way possible ya, menurut Estevao. Terus dia juga bilang the plans and the structure of the club, mainly the plans and the project is what interested me and my family, and I think it was the best decision we could have made. Ya jelas lah ya kalau itu ya. Kemudian ini juga, dia juga bilang katanya after I had signed for Chelsea and in the final game of 2024 I played against Thiago Silva ya. He came and talked to me. He said I was going to love the club and now I can see how amazing the club is. Yes, sebagai konteks, jadi Estevao dan Thiago Silva ini sama-sama bermain di Liga Brazil ya, dan kita juga sempat melawan Palmeiras. Estevao ngegolin pada saat itu menjadi man of the match di Club World Cup 2025, dan itu menjadi pembuktian menurut gue ya Estevao untuk memperkenalkan dirinya kepada para pemain Chelsea ya. Nah, terus ini yang menarik, Hazard is the one I watch most at Chelsea. He is ace. Jadi dia juga mengidolakan Hazard, punya posisi yang mirip dan skillful. Gue berharap semoga kita bisa melihat the new Hazard ya di Chelsea, walaupun mungkin sedikit berbeda karena pasti nggak akan mungkin sama dengan Hazard 100%. Tapi gue berharap semoga enjoyable dan fun moment saat memainkan sepak bola itu terlihat dari Estevao ya. Dan ini yang paling penting menurut gue. My long-term goal at Chelsea are I want to win all the title possible, the Premier League and the UCL as well, and personally to be the best in the world and keep working hard so that these dreams come true. Jadi ini gue sangat excited menunggu perkembangan Estevao di Chelsea dan semoga aja ini bukan pembelian yang flop ya. Kita udah punya beberapa pemain Brazil yang memang bisa mengangkat performa tim ini dan harapan gue semoga Estevao ini bisa menyamain para pendahulunya ya. Kita punya William, dulu punya Ramirez, punya David Luiz juga, dan masih banyak lah beberapa pemain Brazil ya, ada Alex yang bisa memberikan yang terbaik buat klub ini. Dan semoga di musim ini ya, di musim terbaru ini Estevao bisa langsung nyetel dengan Chelsea. Dan di antara capaian mentereng Estevao ya setelah memainkan hampir 80 lebih match di Brazil, di Palmeiras, dan juga berhasil masuk ke skuad Brazil dari umur yang sangat muda, memainkan 5 caps. Masih ada pundit-pundit yang
bilang terutama di Indonesia Estevao ini pemain yang tidak jelas. Nah, gue nggak ngerti bagaimana cara pundit itu menilai. Tapi yang gue tahu pasti dan gue nonton Estevao di Club World Cup melawan tim-tim Eropa, dia nggak gentar sedikit pun dan dia sangat eager mengeluarkan pemain yang terbaik ya. Jadi gue nggak tahu secara statistik juga dia clear bahwa dia adalah pemain yang baik, dia goal scoring winger. Dia juga bisa memainkan direct play, bisa keeping ball, skillnya juga tentu di atas rata-rata anak-anak seumuran Estevao. Jadi gue nggak tahu kalau kenapa pundit itu bisa bilang bahwa Estevao adalah pemain yang nggak jelas. Jadi dan gue merasa seharusnya tidak seperti itu penilaian seorang pundit. Jadi gue bukan pundit, gue hanya penikmat sepak bola dan gue mencoba memberikan point of view gue kepada teman-teman sekalian. Tapi kalau ada pundit terkenal yang bilang seperti itu, ya gue kurang paham dari sisi penilaiannya, apakah dia objektif atau enggak. Tapi gue bisa bilang bahwa dia sangat tidak objektif. Jadi gue sangat membela Estevao dan gue berharap Estevao bisa menemukan flair-nya ya dan berkembang dengan sangat baik supaya dia bisa membungkam seluruh pundit-pundit yang mengkritik dia ya. Yes, di berita berikutnya ini ada kabar luar biasa lagi dari Chelsea ya. Dua pemain langsung diambil oleh Burnley. Leslie Ugochukwu itu udah authorized for medical at Burnley after permanent deal agree with Chelsea ya. Both Armando Broja and Ugochukwu sign on permanent deal, contracts to be signed and sealed this week. Here we go ya menurut Fabrizio. Jadi belum ada informasi karena ini nilai transfernya tidak disebutkan. Mungkin Burnley juga punya strategi sendiri ya. Informasi yang beredar nilai transfernya itu masing-masing 20 juta ya. Jadi Armando Broja 20 juta, Leslie Ugochukwu 20 juta. Untuk pemain yang jarang dimainkan dan agak fragile ya dan injury prone, menurut gue 20 juta itu adalah nilai yang baik. Dan lagi-lagi Chelsea melakukan smart transfer move ya di transfer window kali ini. Sebelumnya juga ada Armando Broja ya, seperti yang sudah diinfokan Fabrizio ya, sudah duluan gabung dengan Burnley dan kemungkinan besar dua pemain ini akan segera diumumkan oleh Burnley. Next, ini ada informasi mengenai transfernya Benjamin Sesko ya ke Manchester United atau Newcastle United. Understand Manchester United feeling from earlier today is even stronger tonight. The club believe Benjamin Sesko only want to join Manchester United. Man United forwarded official contract proposal to Sesko while also keep negotiating with RB Leipzig. 8 jam yang lalu dari Fabrizio, kemudian diupdate lagi oleh Fabrizio 4 jam yang lalu ya. Manchester United update revealed on Tuesday night. MUFC internally feel Benjamin Sesko wants to join, waiting for club-to-club agreement. Crucial day ahead to understand more on Sesko saga as Newcastle bid is currently 5 million euros higher. Jadi kondisi saat ini Newcastle United sudah ngebid Benjamin Sesko ini 5 juta lebih mahal daripada Manchester United. Kalau nggak salah tuh di angka 90 juta ya, dan Manchester United itu ngebid di angka 85 juta karena memang ada klausul antara RB Leipzig dan Sesko untuk diperbolehkan transfer lebih murah kalau klub-klub tersebut punya reputasi yang lebih tinggi lah, dan Manchester United adalah salah satu klub yang masuk dalam kategori tersebut. Nah, kenapa gue bahas Benjamin Sesko? Karena menurut Fabrizio Romano juga Chelsea remain in advanced talk over Xavi Simons but no breakthrough yet for two reasons. Leipzig are focused on Sesko deal right now, and then also Chelsea are focused on sales. Leipzig will clarify Xavi situation after Sesko deal. Jadi kita masih diberi waktu ya sebenarnya oleh RB Leipzig untuk menyelesaikan semua offload player. Masih ada beberapa lagi ya, ada Raheem Sterling, Ben Chilwell, terus juga Carne Chukwuemeka yang katanya mau ke Dortmund. Terus ada beberapa lah yang masih dalam situasi on off, itu ada Nkuku, ada Jackson juga. Nah, that's why kenapa transfernya Sesko ini juga sangat mempengaruhi transfer Xavi Simons ke Chelsea. Makanya gue berharap semoga saga Sesko ini segera berakhir, jadi Chelsea bisa memfinalize
transfer Xavi Simons, dan yang paling penting dengan hadirnya Sesko ke Manchester United, kemungkinan besar Jackson akan mulai dilirik lagi oleh Newcastle United ya. Ini diberitakan dari David Ornstein, Nicholas Jackson increasingly likely to leave Chelsea, suitor in Premier League and abroad considering 25 years old if do not land top target. Lost existing player or alongside current option. CFC sales complete agreed at 200 million pounds plus with 100 to 150 million pounds more expected. Jadi ada tim di Premier League yang katanya menanti transfer dari Benjamin Sesko ini. Jadi either antara Newcastle United atau Manchester United untuk mendatangkan Nicholas Jackson seandainya salah satu dari klub ini tidak berhasil merekrut Benjamin Sesko dan ada satu playernya yang pergi ya. Nah, ini kemungkinan besar adalah Newcastle United yang akan merekrut Nicholas Jackson, karena seperti yang kita tahu juga Alexander Isak itu kemungkinan besar akan ditransfer ke Liverpool walaupun saat ini sudah kembali berlatih bersama Newcastle United ya. Ini juga dari Fabrizio Romano juga yang menekankan beritanya David Ornstein tadi ya, Nicholas Jackson is leaving Chelsea. Ini jadi udah pasti ya, Nicholas Jackson akan meninggalkan Chelsea. It's not a new news if you have been following the channel. Nah, jadi gue yakin transfernya Benjamin Sesko ini juga sangat berpengaruh terhadap kepergiannya Nicholas Jackson, dan gue yakin Nicholas Jackson juga sebenarnya udah ready to leave walaupun dia sempat bilang bahwa dia fight for the place ya, nggak ada kompetisi dan lain-lain, tapi gue sangat yakin bahwa Nicholas Jackson ini udah siap buat pergi. Walaupun di sesi latihan kemarin terlihat ya Nicholas Jackson masih datang ke Cobham berlatih bersama pemainnya, dan ini sebenarnya pemain yang gue suka. Seandainya gue adalah tim yang akan dia tuju, gue sangat respect dengan pemain seperti ini, seorang fighter yang masih memainkan profesionalitasnya di atas semuanya ya, walaupun dari klub sudah punya rambu-rambu bahwa dia akan dijual dan juga ada beberapa klub lain yang ingin membeli dia, tapi dia tetap membuktikan diri dan berusaha sebaik mungkin untuk men-serve klub tersebut, dan ini gue sangat respect dengan pemain seperti ini ya. Good luck buat Nicholas Jackson, semoga dia bisa ketemu tim yang memang cocok di permainannya ya, dan gue rasa Newcastle United di bawah Eddie Howe itu sangat cocok buat Nicholas Jackson ya, secara iklim permainan dan juga secara tactical team. Nah, ini kita ke topik utama, itu ada berita yang menurut gue sangat menyedihkan ya. Kalau gue secara pribadi gue menilai pemain ini adalah pemain yang sangat fungsional ya, sangat berguna dan bisa menjadi fringe player yang sangat dibutuhkan dan membedakan permainan ya. Walaupun di beberapa pertandingan saat dimainkan dia juga mungkin masih off perform, tapi di beberapa bulan belakangan ini permainannya terus meningkat, sangat profesional ya. Ada Kieran Dewsbury Hall yang sudah dipastikan akan ditransfer ke Everton ya. Here we go, Everton agree deal to sign Kieran Dewsbury Hall from Chelsea. Permanent move agreed to 25 million pounds initial fee plus also 3 to 5 million pounds add on up to the potential 29 juta pounds ya in total package. Kieran also agreed to move and Everton will go ahead with formal step also in talks for Tyler Dibling. Jadi 29 juta transfernya Kieran Dewsbury Hall menurut gue adalah lagi-lagi smart business dari Todd Boehly ya. Kalau kita melihat secara business wise, it's okay, it's good, financially good, bisa ngeboost juga dan memberi ruang untuk transfernya Xavi Simons ke Chelsea. Tapi kalau secara personally, gue pribadi gue sangat berharap kalau Dewsbury Hall ini diberi kesempatan satu musim lagi ya untuk membuktikan. Apalagi seperti yang gue bilang di beberapa episode sebelum ini, bahwa Maresca ini menurut gue akan memainkan heavy rotation, akan bermain hampir seluruh squad di musim ini, kemungkinan besar akan mendapatkan menit bermain yang cukup menurut gue ya untuk membuktikan bahwa mereka layak. Dan harapan gue sebenarnya Kieran Dewsbury Hall ini bisa diberi kesempatan yang lebih lagi ya di musim ini, karena di Club World Cup, di Conference League itu menjadi
tempat Kieran Dewsbury Hall ini untuk menunjukkan kemampuannya ya, dan kita semua tahu dan gue rasa para True Blue juga setuju bahwa dia adalah pemain yang potensial yang bisa menunjukkan kualitasnya ya, profesionalismenya setiap dimainkan dia selalu memberikan yang terbaik ya. Umurnya 26 tahun, nah ini mungkin jadi salah satu faktor kenapa dia dijual karena memang bracketnya sudah lebih ya dari pemain muda untuk menjadi squad player. Jadi 26 tahun sudah cukup tua ya, bermain di posisi midfield, konsentrasinya di kaki kiri ya. Market value-nya saat ini 22 juta, kontraknya sampai 2029. Jadi lumayan panjang sebenarnya, dia di kontrak sekitar 7-6 tahun ya, 7-6 tahun. Dan ya sebenarnya 29 juta not bad lah buat bisnis ya. Ini kalau kita lihat season heat map-nya di musim lalu ya, terutama di Conference League, nih bermain sangat agile. Dia bisa memainkan di hampir seluruh posisi ya, di flank. Tapi kebanyakan dia bermain di area sebelah kanan, baik sebagai midfield maupun sebagai attacking midfielder. Dan ini menurut gue sih seharusnya akan sangat kepake di musim depan. Tapi mungkin manajemen punya penilaian lain ya. Kita juga akan kedatangan Quenda di musim depan, dan mungkin ini juga mempersiapkan ya, salah satu cara untuk mempersiapkan dan supaya Quenda juga bisa mendapatkan menit bermain yang bagus. Karena di posisi tengah kita masih punya Esugo, terus juga ada beberapa pemain yang sebenarnya udah siap juga dimainkan di posisi tengah ya. Tapi ya semoga lah ini transfer yang baik buat Chelsea. Gue merasa Dewsbury Hall masih sangat bisa digunakan ya. Jadi set piece taker, dia bisa menjadi channeling player, dia bisa menjadi playmaker, box to box, terus juga menjadi midfield ya. Walaupun ya di Premier League dia mendapatkan menit bermain yang sangat sedikit, tapi good luck buat KDH. Gue respect sama pemain ini, sangat profesional, nggak pernah mengeluarkan shit post ya walaupun dia tidak dimainkan ya. Nah masih banyak, ada beberapa lagi pemain yang akan di offload dari Chelsea di musim ini ya, di jendela transfer ini. Ada Christopher Kuku ya, ada Jackson, Raheem Sterling, ada juga Tariq George yang katanya akan keluar dan digantikan oleh Garnacho, tapi kita lihat aja ya. Ya semoga semua pemain yang akan di offload ini deal as soon as possible di minggu ini supaya kita juga bisa close the deal di minggu-minggu depan ya untuk Xavi Simons, karena 17 Agustus kita akan kick off melawan Crystal Palace dan sebelumnya akan ada Bayer Leverkusen ya di hari Sabtu jam 1 pagi. Gua akan bikin preview match ya, mungkin lebih kepada melihat possibility starting line up seperti apa dan bagaimana Maresca mengapproach permainannya. Gua akan tayangin mungkin besok. Jadi stay tune di Bridge of Blue. Ketemu di next video ya bareng gue Nanda Sugiono di channel Bridge of Blue. Jangan lupa juga buat subscribe, like, dan komen video ini buat kalian yang baru join. Bantu gue untuk sampai ke 10.000 subscriber di akhir tahun ya, karena gue akan beri giveaway jersey vintage-nya Chelsea buat kalian semua. Kalian juga bisa follow gue di Instagram @nandasugiono karena gue selalu update mengenai Chelsea di channel gue, dan gue akan memulai giveaway-nya di situ juga ya buat syarat dan ketentuannya. Jadi jangan lupa buat follow Instagram gua. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap dukung Chelsea. Once a blue, always be blue. Up to Chelsea.